Luar biasa fisik kelas Eropa. Hasil timnas Indonesia U17 versus Korea Utara U17 di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Tercipta gol super kelas dunia. Tonton video ini sampai selesai. Begini jalannya pertandingan. Pertandingan yang sangat dinanti-nantikan antara tim nasional Indonesia U17 melawan tim nasional Korea Utara U17 akhirnya resmi dimulai di sebuah stadion yang dipadati oleh antusiasme para pendukung kedua tim. Dalam laga yang mempertemukan dua kekuatan muda dari kawasan Asia ini, Timnas Indonesia U17 tampil mengenakan kostum kebanggaan mereka yang didominasi oleh warna putih-putih, mencerminkan semangat dan kemurnian perjuangan. Sedangkan tim lawan, yakni Korea Utara U17, mengenakan seragam berwarna merah menyala, menggambarkan determinasi dan semangat juang mereka yang tinggi. Laga baru saja dimulai ketika sebuah insiden langsung terjadi. Salah satu pemain andalan dari kubu Korea Utara, yakni Ri Roguan, terpaksa harus mendapatkan perawatan dari tim medis setelah mengalami benturan yang cukup keras di tengah lapangan. Hal ini sejenak menghentikan ritme pertandingan yang baru saja menggelora. Namun setelah itu, kedua tim langsung menunjukkan intensitas permainan yang tinggi. Mereka sama-sama mencoba menerapkan strategi permainan menyerang sejak peluit awal dibunyikan oleh wasit. Namun sayangnya pertahanan Indonesia langsung diuji ketangguhannya ketika pertandingan belum genap berjalan beberapa menit. Melalui sebuah situasi bola mati, tepatnya tendangan penjuru, Korea Utara berhasil membuka keunggulan. Choi Song-hun, pemain muda berbakat dari tim lawan, melepaskan sepakan yang begitu terarah ke gawang timnas Indonesia. Bola mengarah dengan kecepatan dan akurasi yang sulit diantisipasi oleh barisan belakang dan penjaga gawang Indonesia, sehingga membuat Korea Utara unggul lebih dulu dengan skor 1-0. Indonesia sempat merespons melalui peluang dari tendangan bebas yang diambil oleh Evandra. Sayangnya eksekusi dari tendangan bebas tersebut belum mengarah tepat ke gawang dan gagal menciptakan peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Sementara itu, tim lawan Korea Utara U17 tetap menjaga intensitas permainan mereka dengan pressing ketat dan serangan yang agresif dari berbagai sisi lapangan. Meskipun sempat ditekan, timnas Indonesia U17 menunjukkan semangat pantang menyerah. Salah satu peluang terbaik datang ketika Mirza Fijatullah dari sisi kanan lapangan berhasil melewati hadangan pemain lawan dan melepaskan tembakan dari sudut yang sangat sempit. Bola meluncur dengan kecepatan tinggi, namun hanya sedikit melenceng dari tiang gawang, nyaris saja membuat kedudukan menjadi imbang. Petaka kembali menghampiri Indonesia pada menit ke-19. Korea Utara menggandakan keunggulan melalui tendangan keras sang kapten, Kim Yoo-jin. Tembakannya sempat mengenai tubuh Matthew Baker, bek Indonesia, yang tanpa sengaja mengubah arah bola. Arah bola yang tak terduga ini membuat penjaga gawang Indonesia, Dava, terkecoh dan tak mampu menyelamatkan gawangnya dari kebobolan kedua. Skor pun berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Korea Utara. Meski telah unggul 2 gol, para pemain Korea Utara tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengendurkan tekanan. Justru mereka semakin intensif menggempur lini belakang Indonesia, terus mencari celah untuk menambah keunggulan. Timnas Indonesia pun terpaksa harus bermain ekstra waspada dan disiplin dalam bertahan agar tidak kembali kebobolan di menit-menit awal pertandingan. Pada menit ke-25 terlihat bahwa timnas Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyamai permainan Korea Utara, khususnya dalam situasi open play atau permainan terbuka. Namun, yang menjadi pembeda utama adalah bagaimana Korea Utara mampu memaksimalkan momen-momen bola mati seperti tendangan penjuru atau tendangan bebas untuk mencetak gol. Sementara Indonesia masih kesulitan dalam hal tersebut. Permainan berlangsung dengan tensi tinggi. Pada menit ke-32, pemain Indonesia, Zaha Bigoli, harus merasakan kerasnya duel fisik ketika ditekel dengan keras oleh Ri Kyongbong.
Pelanggaran tersebut cukup kasar hingga memaksa wasit untuk mengeluarkan kartu kuning sebagai bentuk peringatan kepada pemain Korea Utara. Ini menjadi salah satu momen yang memperlihatkan betapa kerasnya laga ini berlangsung. Menjelang menit ke-40, tempo permainan mulai sedikit melambat, terutama dari pihak Korea Utara yang tampaknya mencoba mengatur ulang ritme dan menjaga stamina pemain. Hal ini dimanfaatkan oleh timnas Indonesia U17 untuk lebih leluasa menguasai penguasaan bola. Beberapa kali pemain Indonesia mencoba membangun serangan dari lini belakang dengan memainkan bola dari kaki ke kaki, mencari celah untuk membongkar pertahanan lawan. Sayangnya hingga waktu menunjukkan menit ke-40, belum ada gol balasan yang bisa diciptakan oleh skuad Garuda Muda. Kesimpulannya, hingga saat itu timnas Indonesia harus mengakui bahwa mereka masih tertinggal dengan skor 2-0. Namun harapan belum sepenuhnya pupus. Agar bisa bangkit dan memperkecil ketertinggalan, para pemain Indonesia harus bermain dengan tempo yang lebih cepat, meningkatkan akurasi kontrol bola, serta mengurangi kesalahan dalam melakukan passing. Kedisiplinan dalam bertahan dan efektivitas dalam menyelesaikan peluang akan menjadi kunci untuk mengubah jalannya pertandingan di babak selanjutnya. Pertandingan yang sangat dinanti-nantikan antara tim nasional Indonesia U17 melawan tim nasional Korea Utara U17 akhirnya resmi dimulai di sebuah stadion yang dipadati oleh antusiasme para pendukung kedua tim. Dalam laga yang mempertemukan dua kekuatan muda dari kawasan Asia ini, timnas Indonesia U17 tampil mengenakan kostum kebanggaan mereka yang didominasi oleh warna putih-putih, mencerminkan semangat dan kemurnian perjuangan. Sedangkan tim lawan, yakni Korea Utara U17, mengenakan seragam berwarna merah menyala, menggambarkan determinasi dan semangat juang mereka yang tinggi. Laga baru saja dimulai ketika sebuah insiden langsung terjadi. Salah satu pemain andalan dari kubu Korea Utara, yakni Ri Rogwon, terpaksa harus mendapatkan perawatan dari tim medis setelah mengalami benturan yang cukup keras di tengah lapangan. Hal ini sejenak menghentikan ritme pertandingan yang baru saja menggelora. Namun setelah itu, kedua tim langsung menunjukkan intensitas permainan yang tinggi. Mereka sama-sama mencoba menerapkan strategi permainan menyerang sejak peluit awal dibunyikan oleh wasit. Namun sayangnya pertahanan Indonesia langsung diuji ketangguhannya ketika pertandingan belum genap berjalan beberapa menit. Melalui sebuah situasi bola mati, tepatnya tendangan penjuru, Korea Utara berhasil membuka keunggulan. Cho Song-hun, pemain muda berbakat dari tim lawan, melepaskan sepakan yang begitu terarah ke gawang timnas Indonesia. Bola mengarah dengan kecepatan dan akurasi yang sulit diantisipasi oleh barisan belakang dan penjaga gawang Indonesia, sehingga membuat Korea Utara unggul lebih dulu dengan skor 1-0. Indonesia sempat merespons melalui peluang dari tendangan bebas yang diambil oleh Evandra. Sayangnya eksekusi dari tendangan bebas tersebut belum mengarah tepat ke gawang dan gagal menciptakan peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Sementara itu, tim lawan Korea Utara U17 tetap menjaga intensitas permainan mereka dengan pressing ketat dan serangan yang agresif dari berbagai sisi lapangan. Meskipun sempat ditekan, timnas Indonesia U17 menunjukkan semangat pantang menyerah. Salah satu peluang terbaik datang ketika Mirza Fijatullah dari sisi kanan lapangan berhasil melewati hadangan pemain lawan dan melepaskan tembakan dari sudut yang sangat sempit. Bola meluncur dengan kecepatan tinggi, namun hanya sedikit melenceng dari tiang gawang, nyaris saja membuat kedudukan menjadi imbang. Petaka kembali menghampiri Indonesia pada menit ke-19. Korea Utara menggandakan keunggulan melalui tendangan keras sang kapten, Kim Yoo-jin. Tembakannya sempat mengenai tubuh Matthew Baker, bek Indonesia, yang tanpa sengaja mengubah arah bola. Arah bola yang tak terduga ini membuat penjaga gawang Indonesia, Dava, terkecoh dan tak mampu menyelamatkan gawangnya dari kebobolan kedua. Skor pun berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Korea Utara.
Meski telah unggul 2 gol, para pemain Korea Utara tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengendurkan tekanan. Justru mereka semakin intensif menggempur lini belakang Indonesia, terus mencari celah untuk menambah keunggulan. Timnas Indonesia pun terpaksa harus bermain ekstra waspada dan disiplin dalam bertahan agar tidak kembali kebobolan di menit-menit awal pertandingan. Pada menit ke-25 terlihat bahwa Timnas Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyamai permainan Korea Utara, khususnya dalam situasi open play atau permainan terbuka. Namun, yang menjadi pembeda utama adalah bagaimana Korea Utara mampu memaksimalkan momen-momen bola mati seperti tendangan penjuru atau tendangan bebas untuk mencetak gol. Sementara Indonesia masih kesulitan dalam hal tersebut. Permainan berlangsung dengan tensi tinggi. Pada menit ke-32, pemain Indonesia, Zaha Bigoli, harus merasakan kerasnya duel fisik ketika ditekel dengan keras oleh Ri Kyongbong. Pelanggaran tersebut cukup kasar hingga memaksa wasit untuk mengeluarkan kartu kuning sebagai bentuk peringatan kepada pemain Korea Utara. Ini menjadi salah satu momen yang memperlihatkan betapa kerasnya laga ini berlangsung. Menjelang menit ke-40, tempo permainan mulai sedikit melambat, terutama dari pihak Korea Utara yang tampaknya mencoba mengatur ulang ritme dan menjaga stamina pemain. Hal ini dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia U-Strip 17 untuk lebih leluasa menguasai penguasaan bola. Beberapa kali pemain Indonesia mencoba membangun serangan dari lini belakang dengan memainkan bola dari kaki ke kaki, mencari celah untuk membongkar pertahanan lawan. Sayangnya, hingga waktu menunjukkan menit ke-40, belum ada gol balasan yang bisa diciptakan oleh skuad Garuda Muda. Kesimpulannya, hingga saat itu Timnas Indonesia harus mengakui bahwa mereka masih tertinggal dengan skor 2-0. Namun harapan belum sepenuhnya pupus. Agar bisa bangkit dan memperkecil ketertinggalan, para pemain Indonesia harus bermain dengan tempo yang lebih cepat, meningkatkan akurasi kontrol bola, serta mengurangi kesalahan dalam melakukan passing. Kedisiplinan dalam bertahan dan efektivitas dalam menyelesaikan peluang akan menjadi kunci untuk mengubah jalannya pertandingan di babak selanjutnya. Timnas Indonesia U17 memiliki modal dasar yang cukup baik, terutama dalam hal permainan terbuka dalam kurung open play. Namun, ada 3 aspek utama yang perlu segera dibenahi: 1. Kedisiplinan bertahan dan kesiapan menghadapi bola mati; 2. Efektivitas serangan dan penyelesaian akhir; dan 3. Fokus serta mental bertanding sejak menit awal. Jika pelatih dan tim pelatih bisa melakukan evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek ini, maka bukan tidak mungkin Garuda Muda akan tampil lebih matang dan kompetitif di pertandingan selanjutnya.